Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang sudah bergabung di Zoom siang hari ini untuk agenda sosialisasi program MPKM, yaitu Kampus Mengajar Angkatan 6. Nanti materi sosialisasi bisa diakses di materi sosialisasi KM 6 ya. Nanti linknya saya bagikan di chat. Oke, agenda hari ini yang pertama nanti akan dibuka oleh sambutan dan arahan dari Wakil Dekan Akademik Fasilkom, lalu ada materi sosialisasi dan diskusi. Oke, agar efisien dan efektif, saya persilakan kepada Pak Garno untuk menyampaikan sambutannya. Tes 1, 2, 3. Ya, terdengar Pak. Silakan Bapak. Siap. Emang udah mulai, Mbak? Udah. Pesertanya 18, 120. Oke, sambil Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bu Beta sebagai Kapolri, yang join pada kesempatan spesialisasi kali ini. Mungkin ada yang sudah pernah mengikutinya, ada juga yang belum. Ya. Eh, Banyak hal yang saya harapkan dari teman-teman, khususnya ya, kalau nggak salah ya. Nah, teman-teman yang belum pernah mengikuti Kampus Merdeka, khususnya Kampus Mengajar Angkatan 6 ini, eh, juga bisa mendaftarkan diri ya nanti ya. Dan bersedia mengikuti karena ketika banyaknya mahasiswa yang mengikuti Kampus Merdeka juga tentunya menjadi prestasi buat kami di pengelola fakultas terhadap dukungan program kerja pemerintah di Kampus Merdeka. Karena mungkin ketika teman-teman dihadapkan kepada mengajar, ya itu tentunya bukan eh, bidang atau yang apa namanya eh, keahlian lah ya, keahlian bisa dipetik apa namanya eh, hasilnya mungkin dari sisi eh, pengalaman, kemudian dari sisi rekognisi, kemudian dari sisi
finansial gitu kan ya. Kemudian dari sisi yang nanti dipaparkan oleh Bu Beta keuntungan-keuntungan ketika mengikuti program kampus mengajar gitu. Buat teman-teman yang mungkin ada yang sudah pernah ikutin kampus mengajar 5 atau 4 ya kali ini join nanti jangan pelit-pelit informasi itu atau pernah menghadapi kasus yang nyata atau temennya juga ada yang mengalami seperti apa sharing-sharing saja sehingga buat teman-teman yang kali ini akan mengikuti kampus mengajar 6 juga lebih siap gitu. Jangan aja sehingga teman-teman juga akan lebih siap gitu ya. Itu aja dari saya. Saya dukungan sangat berharap buat teman-teman mengikuti program Kampus Merdeka dan kemudian saya, saya kembalikan lagi ke Bu Beta sebagai apa namanya tim sosialisasinya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Karno. Oke, selanjutnya penjelasan kampus mengajar untuk angkatan ke-6. Berarti ini adalah yang ke-6 kalinya kita di Faselkom melibatkan dan mengajak mahasiswa baik itu informatika dan sistem informasi untuk mendaftar di program kampus mengajar. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Garno, mungkin ini berbeda dengan program yang lainnya karena arahnya ke mengajar ke sekolah SD, SMP, dan SMK. Mungkin nanti kompetensi yang dikembangkan oleh teman-teman di Fasilkom lebih ke membantu sekolah untuk penerapan teknologi informasi. Nah, di sini di angkatan 6 ada peluang dan kesempatan yang terbuka sangat besar gitu ya, karena tahun ini ada kuota 21.500 mahasiswa yang akan diterima oleh kampus mengajar 6. Di sini seperti yang ada di slide dan juga teman-teman bisa mendapatkan informasi ini di webnya kampus mengajar, di mana kampus mengajar ini kanal pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama 1 semester guna untuk melatih kemampuan menyelesaikan permasalahan yang kompleks dengan menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pembelajaran, pengembangan strategi dan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Nah, pasti teman-teman yang tergabung di sini yang hari ini mengikuti sosialisasi, kalau misalkan ditanya kenapa sih harus ikut kampus mengajar dan kenapa harus mendaftar begitu, ada banyak alasan sebenarnya, tapi salah satunya di sini ada 5 poin. Yang pertama tadi terlibat sebagai mitra guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan di sekolah, menyusun dan melaksanakan strategi pembelajaran di sekolah. Terus yang kedua, berkesempatan memiliki pengalaman dalam mengeksplorasi program yang beragam sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sehingga nanti ada program kerja di tim teman-teman di setiap sekolah. Berkontribusi secara langsung sebagai agen perubahan dalam pendidikan Indonesia, mengasah jiwa kepemimpinan, pemecahan masalah, kemampuan komunikasi, berpikir analitis, kreativitas, dan inovasi langsung dari lapangan. Menambah jejaring pertemanan dengan sesama mahasiswa di sekolah penempatan. Sehingga kebayang yang akan dilakukan dalam 1 semester adalah di sekolah bisa kolaborasi bersama tim kampus mengajar dan juga semua guru, kepala sekolah, dan juga tendik di sekolah.
Nah, luaran dari kampus mengajar ini, yang pertama harapannya adalah berkembang potensi diri dan kompetensi mahasiswa sesuai bakat, minat, dan mengasah keterampilan soft skill. Nah, di sini yang ditekankan untuk teman-teman di informatika atau SI, selain nanti ilmunya dan pengalamannya di bidang teknologi informasi bisa membantu sekolah, adalah soft skill dari teman-teman bisa lebih terasa di sana. Karena langsung bertemu dengan siswa, bertemu dengan guru, dan juga mungkin kepala sekolah dan tendik. Nah, untuk angkatan 6 ini berbeda dengan angkatan-angkatan sebelumnya, ada tambahan SMK di sana, sehingga ada peluang yang lebih besar gitu perannya. Jadi meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi siswa SD, SMP, dan SMK, dan khusus untuk SMK ada keterampilan dan penguatan karakter siswa SMK. Nah, ini yang penting dan harus teman-teman siapkan karena sekarang sudah terbuka pendaftarannya mulai tanggal 8 Mei kemarin. Hari ini tanggal 10 Mei. Ada sudah yang menyiapkan transkripnya. Jadi kalau misalkan dilihat di sini, syarat yang pertama mahasiswa aktif di program studi D3, D4, dan S1 terpenuhi. Terus mahasiswa terdaftar di PTN atau PTS yang di bawah naungan Kemendikbudristek juga terpenuhi. Nah, posisi sekarang berada di semester 4. Berarti untuk angkatan 2021 boleh untuk ikut mendaftar. 2020 karena sekarang di semester 6. Lalu memiliki indeks prestasi kumulatif minimum 3 berasal dari program studi yang terakreditasi. Alhamdulillah untuk SI dan juga informatika juga memenuhi syarat ini. Memperoleh surat rekomendasi dari program studi yang diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi. Ini nanti akan dijelaskan seperti apa mekanismenya. Mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM mahasiswa, ini pun juga perlu teman-teman siapkan dengan baik. Jangan sampai karena ada surat yang tidak memenuhi administrasi jadi gugur begitu. Mengunggah transkrip nilai IPK, surat keterangan sehat, diutamakan memiliki prestasi, pengalaman mengajar, dan berorganisasi. Walaupun di tulisannya syaratnya tidak wajib, tapi bagi teman-teman yang memiliki prestasi selama jadi mahasiswa, pengalaman mengajar, atau mungkin berorganisasi, baik itu di himpunan ataupun di tingkat fakultas atau sampai ke universitas. Dan syarat terakhir adalah belum pernah diterima di kampus mengajar angkatan sebelumnya. Jadi yang sudah pernah mengikuti kampus mengajar, kalau ingin mengikuti MBKM ya ikut program yang lain. Nah, dokumen yang perlu disiapkan tadi ya, pertama surat rekomendasi dari perguruan tinggi, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat keterangan sehat, transkrip nilai, dan ini tadi bisa disiapkan bagi yang sudah memiliki asuransi atau BPJS, itu diutamakan, sertifikat prestasi, dan juga pengalaman mengajar dan organisasi ya. Nah, sebenarnya ini juga pernah disampaikan di tingkat nasional ya, untuk semua universitas dan para mahasiswa di seluruh Indonesia. Lini masanya seperti ini, angkatan 6. Mulai dari sekarang, pendaftaran 8 sampai 28 Mei. Kita masih punya waktu 19 hari, mulai dari hari ini. Sehingga nanti setelah sosialisasi ini bisa mengajukan surat rekomendasi. Ada seleksi selanjutnya di 29 sampai 2 Juli. Pengumuman, penempatan, pembekalan, koordinasi, pelepasan, penugasan, dan terakhir penarikan. Sehingga saat misalkan nanti lolos program ini, berarti semester depan teman-teman akan ikut full gitu ya, satu semester di luar prodi atau di luar universitas. Nah, ada juga apa sih tugasnya di program kampus mengajar ini? Ini tadi yang pertama membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran, membantu sekolah melaksanakan adaptasi teknologi. Nah, ini berharap teman-teman perannya ada di sini. Poin kedua, bagaimana caranya membantu pengelolaan di sekolah jadi lebih efisien dan harus efektif karena sesuai dengan tujuan di sekolah. Lalu ini juga bisa sebagai membantu dan mendukung kepala sekolah dalam bidang administrasi dan manajerial sekolah yang berkaitan dengan program.
sosialisasi produk pembelajaran Kemendikbudristek, mulai dari kurikulum Merdeka, platform Merdeka Mengajar, asesmen kompetensi minimum, dan rapat pendidikan. Lalu melaporkan kegiatan selama mengikuti kampus mengajar melalui laporan mingguan dan laporan akhir program. Nah, ini ada mekanisme seleksi mahasiswa. Mulai dari hari ini ya, teman-teman nanti bisa mengisi form yang akan ditunjukkan. Jadi Anda bisa mengajukan surat rekomendasi dan mungkin nanti ada upload atau menyerahkan SPTJM agar ditandatangani oleh pimpinan. Ada seleksi administrasi, itu yang dicek. Jadi mulai program studi terakreditasi, minimum semester 4, IPK minimal 3, dan seluruh berkas pendaftaran. Nah, untuk angkatan 2021, karena sekarang baru semester 4, pasti transkripnya masih semester 3, begitu. Nah, nanti kalau di programnya masih terdetek semester 3, teman-teman tidak usah panik gitu ya, karena posisinya se-Indonesia pun demikian, begitu ya. Karena nanti semester ini baru berakhir di bulan Juli, Agustus, begitu. Nah, setelah administrasi selesai, maka lanjut ke seleksi substansi. Di situ ada tes literasi numerasi, ada survei kebinakaan, dan juga ada value clarification attitude transformation test. Jadi ini tambahan mungkin ya dari tahun-tahun sebelumnya. Yang tujuannya, kalau misalkan dilihat dari warna, maka tes literasi numerasi untuk indikator akademiknya, dan yang warna kuning untuk indikator karakter. Nah, saat sudah melewati semua tahap ini, maka akan dinyatakan lulus untuk memilih sekolah sasaran. Nah, di diskusi biasanya akan ada pertanyaan, mau memilih sekolah yang di mana nanti kalau misalkan lulus, maka pastikan Anda bisa melakukan itu di mana, apakah di tempat domisili Anda atau yang di dekat kampus ini. Untuk angkatan 5 kemarin, banyak yang ditempatkan atau memilih tempat yang di Kabupaten Karawang, walaupun posisi dan lokasinya cukup jauh gitu ya. Ada yang di Tirta Jaya sana gitu. Nah, saat dinyatakan lulus dan melakukan konfirmasi untuk menerima program kamus mengajar, maka diarahkan untuk mengecek atau mengakses platform pemetaan sekolah. Lalu login dengan akun MBKM, masukkan data domisili dan preferensi sekolah. Jadi, data domisili dan preferensi sekolah inilah yang menentukan nanti ditempatkan di mana. Nah, di situ mahasiswa diberikan 6 pilihan sekolah, terus Anda memilih 2 sekolah prioritas, lalu akan dicek gitu oleh tim program kampus mengajar, dan terakhir pengumuman penempatan final di sekolah mana Anda. Nah, misalkan contoh posisi Anda berada di Kabupaten Karawang dan domisili memang rumahnya di sini, maka ya silakan dipilih Karawang. Tapi kalau sepertinya semester depan Anda akan berada di sekitar rumah asal atau domisili asal atau tempat tinggal Anda bisa memilih kota atau kabupaten tempat nanti semester depan Anda jalankan program ini, agar nanti tidak terlalu berisiko gitu. Di angkatan-angkatan sebelumnya, kamus mengajar ada yang rumahnya di luar Jawa, tapi karena dia ingin semester depannya fokus di Karawang dan dekat di kampus, dia menuliskan domisilinya di Karawang begitu. Jadi tempatnya di Kabupaten Karawang atau sekitarnya. Tapi ada juga yang posisinya masih di rumah, maka dia ngisinya di sekitar rumah itu. Oke ya, ini tentang pemetaan sekolah. Nah, nanti pendaftaran, saya yakin teman-teman sudah membuka akses ke kampus mengajar. Jangan lupa buat akunnya. Untuk akun, di situ ada alamat email. Silakan konsisten. Kalau misalkan menggunakan email student Unsika, berarti dari awal sampai akhir dokumen-dokumen Anda harus menyatakan email yang sama. Tapi kalau waktu mendaftar menggunakan Gmail gitu ya, atau akun email yang lain, maka di semua dokumen pendaftaran Anda juga konsisten menggunakan email yang sama, begitu ya. Lalu, terkait formatnya, sebenarnya sudah ada di webnya. Nanti Anda bisa klik di sini untuk
SPTJM terutama, karena ini adalah tugas dari mahasiswa. Untuk surat rekomendasi nanti akan difasilitasi dan dilayani di tata usaha kita, sehingga Anda cukup mengisi form untuk mengajukan rekomendasi. Nah, jadi nanti slide materi ini saya bagikan, jadi Anda cukup mengisi form rekomendasi ini. Nah, setelah diisi, nanti ada mekanisme Anda bisa unduh surat rekomendasinya. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk ikut KM6, silakan bergabung di WA group kita gitu. Nah, untuk lebih jelasnya sebenarnya semua yang saya sampaikan ini lebih lengkapnya ada di sosialisasi program Kampus Mengajar 6 yang sudah disampaikan Dikti gitu di YouTube Kemristek Dikti. Dan ada banyak pertanyaan yang sering ditanyakan oleh mahasiswa, bisa Anda lihat nanti klik di sini ada FAQ untuk Kampus Mengajar. Oke, mungkin itu di awal ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke teman-teman apabila ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya misalkan? Karena teman-teman angkatan 5 masih sedang mengerjakan programnya, jadi tadi belum bisa bergabung. Mungkin nanti setelah teman-teman join grup, kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan dengan yang angkatan kemarin. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan terkait kampus mengajar? Oke, coba ini ya. Di sini tadi, teman-teman bisa melihat. Oh, ini ada pertanyaan. Apabila memilih sekolahnya berbeda, misalkan memilih dua sekolah, yang satu SD, yang satu SMP atau SMK, apakah bisa? Nah, ini karena apa ya? Maksudnya karena baru SMK ada gitu. Tapi sepertinya boleh sih gitu. Nanti oke. Mhm. Oke ya, terkait penempatan ya, emang ini tulisannya di dos sosialisasi sangat menentukan sih ya. Kalau tadi di slide seperti ini. Ini yang membuat kadang ada dilema sih dari teman-teman yang mengikuti. Karena jaraknya dan dipastikan sekolah tempat kampus mengajar itu memang sekolah yang membutuhkan begitu. Jadi kalau misalkan dilihat di sini ya, pilihan satu merupakan sekolah utama pilihan mahasiswa, pilihan dua bersifat rekomendasi. Tim program kampus Merdeka yang di kampus mengajar ini berhak memindahkan sekolah apabila sekolah prioritas yang dipilih tidak terpenuhi kuota. Jadi kan ada kondisi seperti ini. Di angkatan 4 berarti ya. Di angkatan 4 itu tuh atau 3 ya saat itu
ada yang menyampaikan bahwa di sekolah tersebut cuma ada satu atau dua mahasiswa yang memilih. Nah, karena kurang dari kuota ini ya, karena kurang dari kuota maka dipindahkan ke sekolah yang lain yang di sekitar situ. Nah, teman-teman juga nanti saat memilih sekolah bisa dicek gitu berapa jarak dengan domisili Anda. Contoh tadi yang saya sampaikan di angkatan 5 yang memilih Karawang itu ditempatkannya itu lumayan. Ada yang di Tempuran, ada yang di Tirtajaya sana. Dan itu kalau kita diskusi di sosialisasi sebelumnya ya, ini ya, terkait penempatan, ada tempat tinggal ya, ini tidak disediakan, sehingga harus cari sendiri. Kalau misalkan terlalu jauh dengan domisili Anda, maka Anda bisa cari kos atau kontrakan dan bisa nanya ke guru di sekolah tersebut, apakah ada tempat di sekitar yang bisa ditempatin satu tim gitu ya. Karena nanti satu sekolah itu bisa lebih dari 4 atau 5 orang gitu di setiap sekolah. Terus masih sama ya, pertanyaan kedua itu di tahun kemarin saat sudah keterima dan sudah diberikan tempat domisili untuk KM, cuma membatalkan. Nah, ini ada mekanisme mengundurkan diri, walaupun memang tidak disarankan ya, karena urusannya lumayan gitu. Kecuali pernah di Fasilkom di angkatan berapa ya? Di angkatan 3 mungkin. Itu ada yang kecelakaan sebelum kampus mengajar makanya mengundurkan diri. Terus teman-teman dipastikan juga di sana ada NISN kalau tahun kemarin. Terus posisinya untuk transkrip semester 4 kan belum keluar ya. Sedangkan pendaftaran minimal semester 4 sehingga Anda tetap pakai semester 3 yang angkatan 2021 terutama ya. Untuk angkatan 2020 kan menggunakan transkrip semester 5. Terus ada lagi untuk dokumen tambahan, misalkan tadi prestasi ya, maka Anda gunakan prestasi selama jadi mahasiswa gitu. Itu sih pengalaman dari tahun kemarin. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Jonathan. Jika nggak punya KTM, itu harus buat surat keterangan aktif. Itu kalau posisinya saya sekarang semester 6, tapi pakai transkrip semester 5, buat keterangan aktifnya semester 5 atau 6. Nanti akan ditulisnya semester 6 sih, gitu, Jonathan. Jadi yang angkatan 2021 pun juga begitu, bagi yang KTM-nya belum jadi atau emang belum punya, dan ada syarat yang mewajibkan itu, bisa mengajukan surat keterangan aktif, lalu nanti TU akan menuliskan Anda sebagai aktif di semester genap. Karena tadi syaratnya kan minimal semester 4 ya, walaupun transkripnya 3. Gitu sih. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan. Terus mungkin yang paling-paling membuat teman-teman akan mengambil kampus mengajar ya. Kampus mengajar itu konversinya kita sudah mulai 20 SKS ya untuk beberapa angkatan kemarin dan salah satunya itu KKN. Jadi salah satu kompetensi yang bisa diklaim dari sini dari kampus mengajar itu KKN. Cuma nanti yang membuat berbeda adalah untuk angkatan yang 2020 karena KKN-nya berada di semester 7 berarti kan sesuai gitu. Sehingga mata kuliah semester 7 nanti bisa dipertimbangkan. Untuk angkatan 2021 karena masih semester 4, kalau misalkan setuju dan mengambil konversi KKN, maka nanti ada 2 SKS di semester 5 yang Anda harus bayar di semester 7 atau Anda harus ngambil lagi di semester 7. Nah, untuk angkatan 2021, saya yakin ini adalah kesempatan pertama untuk mengikuti MBKM, baik itu kampus mengajar, MSIB, ataupun semua MBKM yang lain ya. Sehingga teman-teman perlu perlu menyesuaikan dan juga mengecek tentang mata kuliah yang harus ditempuh dan yang bisa dikonversi begitu. Jadi tidak semua
Anda bisa naik ke atas gitu. Jadi kita prioritaskan di semester yang dijalani. Begitu ya. Kira-kira ada lagi yang masih mengganjal di teman-teman untuk kampus mengajar ini. Nah, tadi yang di slide, kalau posisinya Anda masuk ke kampus Merdeka Kemdikbud, posisinya kan masuk ke akun. Kalau Anda bisa daftar sebagai peserta di sini. Nah, kalau penjelasan lebih lengkapnya, nah ini ya login ya. Anda pakai akun yang sesuai gitu. Kalau misalkan pakai student ya berarti masuk semua programnya dengan akun tersebut. Nah, kalau misalkan penjelasan di sosialisasi ini masih belum memenuhi ekspektasi Anda atau informasi yang harus Anda penuhi, Anda bisa masuk ke pusat informasi Kampus Merdeka. Di situ dijelaskan dengan detail bagaimana tahapannya, apa yang harus diunggah dan seperti apa. Surat keterangan sehat bisa dari puskesmas, bisa dari rumah sakit dan klinik yang menyatakan bahwa Anda sehat. Nah, jangan lupa ada tanda tangan dan stempel ya. Jadi tidak hanya tanda tangan dokter, tapi perlu ada stempel. Lalu surat rekomendasi nanti akan mengikuti alur tadi ya. Anda cukup mengisi form yang ada di sini tadi. Ini form rekomendasi. Nah, Anda tinggal klik ini, nanti akan masuk ke form rekomendasi fakultas. Jadi Anda cukup mengisi, nanti akan dijelaskan tempat untuk Anda upload di grup KM6. Nah, coba tadi yang SPTJM ya. Nah, pengalaman tahun kemarin untuk SPTJM. Nah, teman-teman, ini kan ada formatnya ya. Bentar. Oke, Oke, ini ya. Ini yang membuat kalau teman-teman nanya ke angkatan 5 sampai sekarang BBH atau apa ya, biaya bantuan hidup untuk kampus mengajar itu belum cair. Dan sekarang posisinya teman-teman sedang menjalankan program dan banyak yang masih di sekolah gitu. Nah, ini SPTJM-nya Anda tulis lengkap gitu ya. Nah, di sini yang membuat jadi tantangan adalah Anda harus jujur apabila mendapatkan beasiswa. Ini yang akan memengaruhi nanti bantuan biaya hidupnya. Jadi kalau misalkan yang mendapatkan KIP gitu ya, atau bidik misi kalau dulu ya, ini diisi sedang menerima beasiswa KIP gitu ya, sebesar berapa untuk komponen biaya hidup. Nah, ini Anda perlu cek. Yang ditulis di sini adalah yang beasiswa dari Kemendikbud. Kemarin ada apa ya? Ada proses yang lumayan gitu ya. Bagi teman-teman yang mendapatkan KJMU itu dipermasalahkan untuk mengembalikan bantuan biaya hidupnya. Tapi per hari Senin kemarin ada informasi bahwa yang mendapatkan KJMU boleh untuk mendapatkan BPH sehingga dianggap di sini tidak menerima beasiswa. Pun dengan yang mendapatkan Karawang Cerdas gitu. Di sini pun juga ditulisnya tidak menerima beasiswa dari kementerian. Oke, terus ini pernyataannya. Terus, nah, yang krusial atau yang penting adalah di sini, teman-teman, tanda tangan dan materinya itu bukan tempelan ya. Jadi saran kami, kalau misalkan bisa menyelesaikan dengan luring atau asli gitu ya, Anda tempel tanda materinya, lalu ditandatangani, tanda tangan orang tua asli, dan Anda juga bisa mendapatkan tanda tangan asli dari ketua program studi gitu. Gitu ya. Kalau misalkan tidak bisa ke kampus, terus mau mengurusnya secara
soft file, maka pastikan dulu tanda tangan dan materinya asli, orang tuanya juga asli, dan dikirimkan, diupload ke drive yang nantinya bisa kita fasilitasi di folder SPTJM. Nanti akan ditambahkan tanda tangan ketua prodi dan stempelnya, begitu. Nanti ini diisi oleh nama dulu ya, baru dikirim. Misalkan yang tanda tangan adalah kaprodi, berarti diisi oleh nama nama kaprodi masing-masing, baik itu informatika atau SI. Ini yang krusial ya, terkait dan vital untuk syarat administrasi. Itu sih mungkin tambahan dari saya. Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Oke. Oke, kalau misalkan tidak ada lagi pertanyaan, boleh ditinggalkan di form presensinya. Kalau misal, oke, ini ada yang nanya di form presensi ya. Untuk program kamus merdeka lain seperti studi independen atau bangkit, apakah bisa dikonversi ke KKN? Untuk yang studi independen dan magang, apabila diambil oleh mahasiswa angkatan 2020, di mana posisinya semester 7, maka insya Allah bisa dikonversi ke KKN. Tapi untuk studi independen dan magang untuk angkatan semester 5 ya, untuk 2021, itu belum bisa dikonversi ke KKN karena ada mata kuliah yang lain yang lebih prioritas. Begitu ya. Nah, nah terkait, oke ini ada, oke, ya bagus pertanyaannya. Oke bentar, saya buka aksesnya. Pertanyaannya tentang materai ini ya, pertanyaan materai jika bentuknya, nah itu lumayan itu, bentar. Saya coba tampilkan ya, untuk pengalaman yang tahun kemarin. Untuk kampus mengajar. Oh, untuk yang sebelumnya, ternyata saya cek dokumen yang diupload itu adalah transkrip, surat rekomendasi, dan fakta integritas. Untuk SPTJM sepertinya baru tahun ini. Mungkin karena mirip dengan MSIB ya, saya tampilkan yang MSIB, karena sejenis. Bentar. Ini yang membuat proses yang kemarin itu tidak lolos gitu.
Nah, yang benar, bentar. Untuk ini ada pertanyaan, sambil saya cari yang contoh ini ya, contoh yang benar untuk soft file. Kan ada yang posisi teman-teman yang tidak berada di dekat kampus. Hmm, surat rekomendasi dan transkrip apakah baiknya mengunggah menggunakan soft file atau hard file? Untuk surat rekomendasi pasti nanti dibuatkan oleh TU. Jadi teman-teman tinggal mengisi form ajuan rekomendasi gitu. Terus nanti tinggal diunduh surat yang sudah dibuatkan. Sepertinya soft file nggak masalah sih, yang penting ada tanda tangan dan cap basah gitu. Nah, untuk transkrip, nah ini pun juga menarik ya, bagi teman-teman kemarin yang sudah meminta tanda tangan langsung secara hard file ya, terus Anda bisa scan. Bagi yang nanti belum, berarti Anda bisa ngupload soft filenya, terus diproses juga di tingkat fakultas, tanda tangan dan capnya. Jadi, sepertinya sih tidak ada apa ya, tidak ada isu yang krusial untuk soft file dan hard file. Sama aja, yang penting tanda tangan dan capnya tuh, stempelnya tuh benar gitu, benar-benar dari instansi universitas asal. Jadi sepertinya tidak perlu khawatir. Yang vital adalah yang SPTJM teman-teman, karena SPTJM itu ada materai 10.000-nya. Pengalaman di MSIB tahun kemarin itu tidak lolos administrasi karena SPTJM-nya modelnya tempelan begitu. Bentar. Surat SPTJM yang baru. Oke, Adi. Nah, ini coba ya saya tampilkan yang oke ya. Nah, ini contoh yang di sini. Kalau yang ini contoh yang tidak untuk ditiru ya. Jadi ini dokumen scan-scanan, terus tanda tangan orang tuanya itu scan terus ditempel. Nah, tanda tangan mahasiswa juga gitu, scan terus ditempel. Yang sebelah kanan juga gitu. Saat tanda tangan mahasiswa, itu gambarnya entah ini dari yang lain, tanda tangan materai ditanda tangan terus di crop terus ditempel. Jadi usahakan menyatu di kertasnya atau di dokumennya. Nah, contoh yang baik itu kayak gini. Jadi posisinya ini ya, mungkin tak tambahkan di sana kali ya. Jadi yang benar di suratnya, ini kan nanti SPTJM-nya bukan MSIB ya, tapi ke kampus mengajar. Yang tadi sudah ada di sini formatnya. Formatnya nanti Anda isi. Ini kan apakah sedang menerima atau tidak sedang menerima. Nanti bisa dicoret. Nih, kalau misalkan tidak sedang menerima berarti kosongin. Tapi kalau sedang menerima beasiswa dari Kemendikbud Ristek, misalkan KIP gitu ya, beasiswa KIP gitu ditulis, terus berapa biaya hidupnya tiap bulan. Nah, Anda print ini suratnya, lalu Anda tempel materai dan Anda tanda tangan, lalu minta tanda tangan orang tua asli, baru di-scan. Nah, usahakan nyekennya juga bagus ya. Jadi kalau seperti ini seakan semuanya menyatu. Padahal tanda tangan dekan dan stempel dari dekan ini dibubuhkan atau ditambahkan setelah Anda ngupload SPTJM ini ke dalam folder begitu. Jadi alurnya nanti misalkan contoh ya, teman-teman nanti kalau di kamus mengajar nanti akan ada kayak gini, bentuknya dokumen. Jadi masing-masing mahasiswa yang mengajukan itu
ngupload versi dokumennya. Yang tadi sudah di-scan dan ditandatangan. Nah, seperti ini dokumen yang sudah di-scan dan ini tanda tangan asli. Nah, di sini nanti TU akan menambahkan tanda tangan dekan dan stempelnya, begitu. Kalau misalkan ingin yang asli atau yang beneran tanda tangan asli, berarti Anda ke kampus untuk menyerahkan kertas ini, gitu. Tapi kalau misalkan berhalangan, seperti ini juga nggak apa-apa. Jadi Anda print, Anda tanda tangan, kalau udah selesai, nah ini kan berarti menyatu ya, tidak tempelan lagi seperti yang sebelumnya. Begitu. Oke, sip. Jadi kan di form ini, nanti Anda cukup mengisi nama MPM program studi. Nah ini IPK terakhir ya. Untuk 2021 berarti IPK semester 3, 2020 semester 5. Nah sekarang semester 4 atau 6, nah motivasi dan selanjutnya. Oke, itu tambahan penjelasannya. Oke, begitu sosialisasi hari ini. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Kalau misalkan belum sempat bertanya karena masih menyiapkan, silahkan join ke grup KM 6 ya, untuk yang berminat mendaftar. Nanti kita diskusi di dalam grup. Termasuk link-link dari drive atau folder yang mau diunduh. Oke, silakan Hilda. Silakan, bisa langsung menyampaikan. Semester depan memasuki semester 7. Nah, kalau semester depan tetap ngambil KKN, untuk KM-nya apakah dikonversi, Bu? Berarti posisinya KKN-nya ingin dijalankan normal gitu ya? Atau gimana pertanyaannya? Ya, untuk KKN-nya tetap dijalankan dan nanti untuk misal tetap ikut KM, apakah nanti KM-nya bisa dikonversi ke mata kuliah lain? Seperti itu. Oke, oke. Kalau boleh tahu alasan kenapa ingin seperti itu? Gimana Hilda? Kenapa pengen ikut dua-duanya? Pengen ini aja sih Bu, pengen eh, kan kalau KKN kan belum tahu nanti apa proyeknya yang akan diambil. Nah, kalau untuk KM kan kita terjun langsung ke sekolah, jadi pengen tahu program. Hmm? Putus-putus Hilda? Halo? Oke, nangkep sih sebenarnya. Dan mungkin teman-teman juga ada yang oke, boleh diketik. Tadi suaranya putus di setelah menyampaikan program atau apa gitu tadi.
Oke, sambil menunggu Hilda mengetik, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Oke, kalau mengikuti 2, KKN kita belum tahu proyek yang dibawakan. Untuk KM kita terjun langsung ke sekolah. Jadi saya ingin tahu program KM ada apa aja. Program KM ada, maksudnya tuh gini, untuk untuk KKN yang semester depan sudah ada sosialisasinya nggak ya? Untuk semester 7. Sebagai gambaran, di sini yang 2020 ya, 2020, itu kan posisinya nanti semester 7 kan ada KKN. KKN yang akan ditawarkan adalah program sesuai dengan penelitian dan pengabdian dosen di HIPKA 2023. Dan di sana masing-masing tim di KKN akan spesifik sesuai tematik gitu ya, dan terintegrasi gitu. Untuk program kampus mengajar ini pun juga pasti nanti akan membuat proker-proker di sekolah masing-masing. Apakah itu nanti di SD, SMP, atau SMK. Nah, sebenarnya pertanyaan ini atau kondisi yang ditanyakan Hilda bukan hal yang pertama ya. Maksudnya di angkatan kemarin dan tahun sebelumnya, di angkatan 2019 dan 2018 juga ada yang menjumpai seperti itu. Jadi yang seharusnya kampus mengajar, tapi jarang sih kalau kampus mengajar tidak ambil KKN. Biasanya motivasi untuk kampus mengajar adalah agar KKN-nya dikonversi begitu. Tapi kalau misalkan yang tahun kemarin tuh ada di studi independen kalau nggak salah. Dan di angkatan 2018 juga ada yang sudah terlanjur ikut KKN karena posisi pengumuman MBKM-nya di tengah-tengah. Jadi posisinya sudah masuk KKN baru ada pengumuman, sehingga ada yang mengundurkan, ada yang enggak. Sehingga nanti posisinya sebenarnya yang membuat apa ya, tidak direkomendasikan karena nanti laporannya jadi berbeda gitu. Teman-teman bayangkan kegiatan MBKM itu harus 20 SKS dikonversi untuk dilaporkan ke Fideldikti atau DPD Dikti. Jika ada 2 SKS atau 3 SKS di luar itu, berarti kan ditambahkan atau kuliah murni begitu ya, atau kuliah reguler di e-kampus. Nah, saat dilaporkan itu nanti ada 2 program yang berjalan bersama. Sehingga terkadang ada mata kuliah yang tidak dilaporkan sekarang, tapi dilaporkannya di semester selanjutnya gitu. Itu yang membuat akhirnya jadi apa ya, ada treatment lain gitu bagi mahasiswa yang melakukan 2 program di satu semester yang sama. Jadi kalau misalkan yang sudah atau berkomitmen untuk mengikuti MBKM apapun itu ya programnya, baik itu MBKM kamus mengajar, MSIB ataupun yang lain, itu direkomendasikan untuk fokus di MBKM-nya full gitu. Pun dengan magang yang mandiri, yang MBKM mandiri, yang dengan PT-PT atau perusahaan yang kerjasama dengan kita, itu fokusnya juga full 20 SKS di luar. Itu sih, cuma nanti kalau misalkan ternyata ada yang mahasiswa yang seperti Hilda sampaikan, ya tadi solusinya begitu.
ada 20 SKS yang dilaporkan melalui Kampus Merdeka, dan ada yang dilaporkan terpisah gitu karena sebagai kuliah reguler. Yang penting satu semesternya tidak lebih dari 24 SKS. Begitu. Begitu Hilda. Oke. Oke, ini pertanyaannya Noviantika seharusnya bisa dijawab oleh teman-teman ini ya, apa yang sudah mengalami kampus mengajar sebelumnya. Cuma karena tadi saya minta angkatan 5 pada gabung belum ada yang menjawab karena masih di sekolah. Bingung, kami jurusan komputer. Kira-kira teman-teman yang sudah ikut kampus mengajar, ada nggak sih output atau benefit yang didapat selama Kamjar yang berhubungan dengan dunia IT, atau yang dipelajari di kampus? Atau ada nggak benefitnya buat kerja nantinya? Karena banyak yang bilang kalau kampus mengajar lebih cocok diambil urut jurusan, pendidikan, guru, dan ya FKIP gitu ya, atau yang backgroundnya pendidikan. Sebenarnya mungkin kalimat itu akan diiyain ya, Nov ya. Posisinya di sekolah akan membantu guru, tendik, dan juga kepala sekolah dalam mengelola. Salah satu cerita dari teman-teman yang sudah pernah ikut kampus mengajar mulai angkatan 1 sampai angkatan 5, itu tuh salah satunya adalah membantu misalkan membuat web sekolah atau membuat Google Form evaluasi pembelajaran, menerapkan apa ya platform-platform kuis gitu ya, apakah itu Kahoot, Quizzes dan sebagainya untuk pembelajaran lebih interaktif begitu. Tapi terkait apakah ada yang dipelajari, sepertinya fokusnya ke pengabdian. Makanya salah satu yang bisa dikonversi adalah KKN gitu. Mirip pengabdian kepada masyarakat tapi fokusnya di sekolah. Gitu mungkin jawaban singkatnya. Soalnya tujuan dari kampus mengajar sendiri tadi kan apa ya, mengembangkan potensi minat bakat dan serta mengasah soft skill gitu. Jadi tidak ada yang arahnya peningkatan hard skill di masing-masing jurusan. Pun dengan informatika atau SI, sepertinya akan lebih banyak teman-teman menerapkan apa yang sudah dimiliki untuk mengembangkan atau meningkatkan kualitas di sekolah-sekolah tersebut. Begitu Novi. Kebayang. Mm-mm. Kalau posisinya sepertinya tetap akan membantu guru dalam mengajar sih. Bukan di posisi atau bagian yang lain, bukan begitu ya. Tapi satu tim itu punya proker yang untuk membantu sekolah gitu. Jadi kan tadi kan disampaikan ya, misalkan tentang numerasi dan literasi itu kan salah satunya bisa jadi kalau misalkan Anda nanti pas ke sana, pas posisinya persiapan untuk ujian AKM itu bisa jadi membantu untuk adaptasi teknologi. Ada beberapa sekolah yang tidak ada laptopnya misalkan, dan tidak ada guru yang menguasai tentang itu. Nah, itu Anda bisa ngambil bagian untuk membantu. Begitu sih. Jadi posisi dan bagian itu tidak saklek Anda posisinya di apa gitu. Tapi diselesaikan dalam satu tim itu mengerjakan proker-proker apa aja untuk membantu sekolah. Begitu sih yang saya bayangin ya. Karena cerita-cerita dari angkatan 1 sampai angkatan 5 kemarin modelnya beragam gitu. Kerjaan di lapangan bisa jadi lebih kompleks gitu ya daripada yang saya sampaikan gitu. Karena kondisinya beragam. Ada yang tempatnya di bawah jembatan gitu yang sehingga aksesnya juga lumayan jaringannya gitu dan sebagainya. Apa bisa jadi kalau misalkan nanti internet di sana kurang, ada tugas tambahan untuk gimana caranya bisa mengakses internet di sekolah itu. Karena AKM kan online gitu. Gitu sih. Jadi fokus di kampus mengajar saya lihat lebih banyak porsinya ke bagian pengabdian kepada masyarakat. Jadi peran teman-teman di IT adalah tadi sih membantu untuk adaptasi teknologi informasinya. Dan bagi yang suka mengajar atau punya apa ya punya minat di bagian pendidikan memang sangat ini ya sangat menyenangkan untuk ke sekolah SD SMP
Dan ditambah lagi sekarang ada tambahan SMK gitu. Gitu sih. Cuma kalau misalkan teman-teman yang ikut sosialisasi hari ini lebih pengen untuk mengupgrade diri di hard skill, soft skill di dunia kerja, maka program MSIB lebih direkomendasikan. Tapi bagi yang pengen ke sekolah atau pengen membantu di bidang pendidikan, baik itu mengajar ya, skill ngajarnya, literasi numerasi dan mata pelajarannya, atau bahkan membantu ya tadi teknologi informasinya, maka kampus mengajar ini program yang tepat. Begitu mungkin. Oh ya, ini ada jawaban. Tadi saya nanya di angkatan 5 tentang memilih sekolah ya, yang satu SD, yang satu SMP itu boleh. Jadi bisa memilih sekolah apapun, yang penting 2 gitu. Oke, baik. Ada lagi kah yang ditanyakan? Jangan lupa isi presensi. Oke, baik. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai sini. Semoga apa yang tadi kita bahas ya, mulai dari pendaftaran sampai mekanisme dan mungkin tentang penempatan sekolah, ada manfaatnya buat teman-teman yang berminat. Dan untuk tahun kemarin di angkatan 5 ada 26 mahasiswa Fasilkom yang lolos di MPKM. Pun di tahun-tahun sebelumnya itu ya kadang naik kadang turun gitu ya. Angkatan 4 cukup banyak, 45 orang. Angkatan 1 dulu cuma 5 orang gitu ya. Jadi karena kita juga belajar tentang perkembangan kampus mengajar ini. Ada banyak dinamika gitu. Terkadang yang kita anggap sederhana ternyata di lapangan cukup kompleks begitu. Kebutuhan sekolah juga beragam dan kondisinya macam-macam. Oke, baik mungkin itu untuk hari ini. Kita cukupkan, kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.